lapor. Sudah ada titik terang ya. Supaya fitnah-fitnah di luar sini segera berhenti ya, tidak menjadi tudingan-tudingan yang liar. Kenapa polisi belum menangkap pihak pelaku pembunuhan? Sudah memasuki minggu ketiga, kasus pembunuhan di Kampung Ciseti, Desa dan Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang belum terungkap. Polisi sudah memeriksa setidaknya 25 orang dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dari sejumlah itu, ada beberapa saksi yang diperiksa lebih dari sekali. Mereka yang kembali dipanggil adalah orang-orang yang saling mengenal dengan korban, atau boleh juga disebut sebagai orang dekat. Dan dari para saksi yang diperiksa polisi, salah satunya adalah Mr. X. Siapa sosok yang dimaksud? Polisi tak ingin gegabah membuka tabir. Serangkaian penyelidikan masih dilakukan secara intensif. Sejumlah saksi masih warawiri masuk dan keluar ruang pemeriksaan. Singkap edisi kali ini akan kembali mengangkat peristiwa berdarah yang terjadi di Jalan Cagak, Subang. Bersama saya, Ganjar Rahardian, inilah Singkap. Alon. Kayaknya kau ini nggak ada. Awas. Pada pekan pertama setelah peristiwa terjadi, Kapolres Subang AKBP Sumarni menyatakan bahwa pihaknya sudah menemukan titik terang. Sejumlah petunjuk sudah dikantonginya. Dalam waktu dekat, pelaku akan segera terungkap. Pernyataan bernada optimistis dari perwira wanita ini tentu saja diamini publik. Peristiwa Jalan Cagak memang terbilang peristiwa yang sangat keji. Tak heran jika kasus ini begitu menyedot perhatian publik. Ya kami intinya masih menunggu ya, masih menunggu hasil dari lapor. Sudah ada titik terang ya, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya, kabar ya, mohon waktu. Kita juga sedang bekerja, kita masih mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan alat bukti supaya ini fix mengarah ke seseorang. Sudah ada berapa saksi, Bu? Gimana? Sudah ada berapa saksi yang diperiksa? Saksinya kemarin masih 20 dan ini sekarang kita perdalam lagi. Hari ini kita perdalam. Bu, positif itu Bu, ada dua kelapa kecil, dua tersangka itu Bu. Ya indikasinya begitu, indikasinya lebih dari satu orang ya. 2 orang. Oke, makasih ya teman-teman. Sepanjang tabir belum terkuak, rasa penasaran publik semakin menjadi-jadi. Semakin hari, rasa penasaran ini terus merambah. Malah di media sosial, masyarakat membumbuinya dengan beragam spekulasi, sesuai dengan asumsi dan cara pandang masing-masing. Istilah orang dekat bisa dikonotasikan sebagai keluarga, kerabat, atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan sosial tertentu dengan korban. Dikatakan orang dekat dalam pengertian antara pelaku dengan korban saling mengenal. Spekulasi dan asumsi publik umumnya menohok kepada 2 nama, yakni Yosef dan Mimin. Yosef tak lain adalah suami dan ayah kedua korban, dan Mimin merupakan istri mudanya. Terlepas dari sosok Mr. X yang belum dirilis oleh Polres Subang, yang jelas Yosef dan Mimin sudah kadung menjadi bulan-bulanan publik. Terlebih saat publik mengetahui bahwa sepasang suami istri ini menggunakan jasa pengacara sepanjang diperiksa sebagai saksi. Kecurigaan publik semakin mengerucut. Publik menilai keputusan Yosef dan Mimin menggunakan jasa pengacara sebagai sebuah ketidaklaziman. Dengan kata lain, mengapa harus didampingi pengacara jika tidak merasa bersalah? Kecurigaan, tudingan, dan asumsi miring yang berseliweran di media sosial membuat Yosef gerah. Melalui pengacaranya, Yosef meminta situasi yang tak mengenakan ini segera diakhiri. Dia meminta sebaiknya publik menunggu rilis resmi dari kepolisian tentang siapa pelakunya. Bang, tapi belum sampai saat ini belum ada keputusan.
Menurut pengacara sendiri seperti apa Bang harusnya Bang? Ya, kita harus akui semua orang juga bekerja keras ya dalam hari ini, terutama pihak kepolisian. Saya lihat siang dan malam mereka, bahkan saya dengar mereka tidak pulang, bekerja keras, fokus mencari siapapun pelaku dari tindak pidana ini. Dan kita pun berharap, kita support kepolisian supaya terus semangat. Kita menunggu kabar baiknya supaya fitnah-fitnah di luaran sini segera berhenti ya, tidak menjadi tudingan-tudingan yang liar, terutama terhadap klien saya, Pak Yosep dan Ibu Mimin. Saya berusaha semaksimal mungkin mendukung supaya segera diumumkan kepada masyarakat. Kita menunggu secepatnya hasil. Untuk malam hasil pemeriksaan apa aja? Tadi malam Pak Yosep dan Bu Mimin di BAP kurang lebih setengah 10, jam 9 malam lah. Pak Yosep selesai jam 11, kalau Bu Mimin kurang lebih jam 12-an. Kalau Pak Yosep ditanya tentang helm yang ada di TKP, yang kemarin diklarifikasi di TKP bersama anjing pelacak. Kemudian ditanya mengenai kepemilikan SIM dan apakah Pak Yosep bisa tidak mengendarai mobil. Itu saja. Dan menerangkan Pak Yosep tidak bisa mengendarai mobil, kalau SIM itu punya dia SIM motor kalau tidak salah ya. SIM motor doang, jadi tidak ada SIM mobil gitu. Kalau Bu Mimin ditanya mengenai kegiatan sehari atau pada hari 17 Agustus itu, kegiatan Ibu Mimin ada di mana saja, itu diterangkan kemarin bahwa Bu Mimin ada bersama teman-temannya di daerah sekitar Wanayasa, ada acara ngaliwat atau seperti apa, saya kurang detail. Yang jelas itu kemarin menerangkan posisi Ibu Mimin pada saat sehari sebelum kejadian. Poin penting yang menjadi salah satu petunjuk polisi dalam proses pemeriksaan adalah keterangan saksi dalam menyampaikan alibinya. Usai jeda, Singkap segera kembali. Di dalam diri penyidik ini, dalam pendapat saya untuk lebih kehati-hatian untuk menentukan siapa yang bisa dijadikan tersangkanya kan itu.